Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Jangan takut terhadap tanda-tanda akhir zaman. Tetaplah beriman pada Yesus yang setia. Hari ini Yesus menunjukkan kehancuran Yerusalem yang merupakan kota kudus, tempat berkumpul umat Yahudi setiap tahun. Orang-orang Yahudi tidak lagi akan menguasai Yerusalem. Justru orang asinglah yang akan mendudukinya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa yang akan menduduki Yerusalem adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebelumnya juga sudah dibuatkan bahwa bait Allah akan hancur. Tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Peringatan Yesus ini sangat mengerikan. Bukan saja bangsa melawan bangsa, namun alam pun memberikan tanda-tanda yang membingungkan. Seperti yang dikatakan Yesus. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, kita percaya bahwa pernyataan Yesus ini bukanlah menakut-nakuti kita. Namun cara Yesus memperingatkan kita agar bersiap-siap ketika saat itu akan tiba. Karena Yesus datang dan menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan. Yerusalem lama boleh hancur dan identitas mereka akan hilang. Namun yang pasti, Yesus akan datang. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang mau datang dan menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, namun seluruh bangsa, dan bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun keagungan dan keluhuran Kristus yang tersalib. Bila Yerusalem lama menekankan aturan dan hukum Taurat, aturan dan hukum utama dalam Yerusalem baru adalah hukum kasih yang sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Hukum kasih itu bukan lagi tertulis dalam batu atau prasasti, namun hukum itu terukir dengan tinta emas dalam tubuh yang kudus, yang kita santap setiap kali merayakan Ekaristi. Dengan demikian, kita menjadi kediaman hukum kasih itu sendiri. Maka, tubuh kita menjadi medan perjuangan untuk melaksanakan hukum itu. Itulah Yerusalem baru, tempat kita mengungkapkan dan mewujudkan hukum Kristus. Diri kitalah yang menjadi hukum kasih itu dengan dasar utama adalah Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia yang akan datang kapanpun saatnya. Tekun dalam berdoa dan sekaligus tekun dalam mengasihi sesama yang lain adalah bentuk konkret persiapan kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.